Line up mengerikan Timnas Indonesia, keberuntungan berpihak pada Timnas Indonesia. Impian Tom Hai main di derby Timnas Indonesia versus Malaysia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Meski masih lama, menarik untuk membahas prediksi line up Timnas Indonesia versus Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu. Skuad Garuda sendiri ditargetkan minimal meraih 1 poin dalam lawatannya ke kandang Socceroos demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, striker Oxford United itu telah mendapatkan restu dari FIFA untuk berpindah federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Artinya, oleh Romeni sudah sah bisa memperkuat Timnas Indonesia. Lantas seperti apa susunan pemain yang kemungkinan diterapkan pelatih Patrick Kluivert? Melansir dari Transfer Market, pelatih asal Belanda itu yaitu memiliki formasi yang disukai yakni 4-2-3-1. Namun Patrick Kluivert diprediksi akan memakai formasi lain. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede alias Bung Harpa memprediksi Patrick Kluivert akan menerapkan formasi 3-4-1-2 di Timnas Indonesia. Formasi dari preferensi Patrick Kluivert dan dua asisten yang nanti akan diumumkan itu bukan mengusung 4 back. Kita lihat dari preferensi laga sebelumnya, mereka menggunakan 3-4-1-2, kata Bung Harpa. Jika formasi 3-4-1-2 ini diterapkan, Patrick Kluivert diyakini akan mempercayakan pos penjaga gawang kepada kiper FC Dallas Martin Paes. Sementara untuk 3 bek sebaris kemungkinan besar diisi oleh Jay Itzas, Jordi Amat, dan Messi Legers. Justin Hopner absen karena hukuman kartu merah. Geser ke posisi wingback, di sebelah kanan ada Kevin Dix dan di kiri diisi Calvin Verdong. Keduanya bisa juga membantu serangan dari sektor sayap. Beralih ke lini tengah, Patrick Kluivert diyakini akan memplot duet Tom Hai dan Ivar Jenner di sini. Ivar Jenner berperan sebagai pemain jangkar, sedangkan Tom Hai sebagai attacking midfielder yang akan memberikan keseimbangan dalam permainan. Penghantar antara lini depan dan lini belakang, sedangkan Marcelino Ferdinand bisa menjadi playmaker dalam skema 3-4-1-2 dengan skill mumpuni dan visi bermain yang bagus. Dia bisa mengatur tempo permainan dan bagaimana pertandingan akan berjalan sangat bergantung pada playmaker yang berposisi sebagai second striker ini. Sementara dua striker di depan bisa diisi oleh Romeni dan Rafael Strijk yang akan memaksimalkan peluang mencetak gol. Dengan formasi yang menurut Mimin sih ini cukup sempurna ya. Mampukah Timnas Indonesia menundukkan Timnas Australia di kandang mereka sendiri? Tentunya patut dinantikan. Dan kita beralih pada berita selanjutnya, peluang Timnas Indonesia menang atas Australia makin bertambah seiring bertambahnya daftar cedera pemain Socceroos julukan Timnas Australia. Dan terbaru, kiper andalan sekaligus kapten Timnas Australia Matthew Ryan dikabarkan mengalami cedera. Ryan adalah sosok penting yang membuat Australia begitu kuat di lini pertahanan. Namun kini ia dikabarkan cedera dan kemungkinan absen saat laga di Timnas Indonesia versus Australia pada Maret 2025 mendatang. Sejatinya belum ada kabar resmi dari pihak Australia maupun klub Matthew Ryan, yakni RC Lens terkait cederanya itu. Hanya saja dalam 2 laga terakhir Lens di Liga Prancis 2024-2025, nama Ryan tak masuk daftar pemain. Media-media di Prancis pun menyebut ada kemungkinan Ryan mengalami cedera. Hanya saja tidak diketahui seberapa parah cedera kiper Timnas Australia itu. Jika parah dan membutuhkan waktu hingga 1 atau 2 bulan masa pemulihan, maka hal itu menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Sebab laga Timnas Indonesia versus Australia akan berlangsung pada 20 Maret 2025 mendatang di Allianz Stadium, Sydney, Australia. Tak henti-hentinya badai cedera di kubu Australia dan kali ini sang kapten Australia yaitu Matthew Ryan harus menepi setelah 2 pertandingan tidak bermain di klubnya RC Lens. Sebelumnya, beberapa pemain andalan Australia pun juga sudah dikabarkan mengalami cedera, sebut saja seperti Harry Souttar, Alessandro Kirkati, Thomas Deng, Jordan Bos, Connor Metcalf, Kusini Yangi, Nestori Irankunda dan juga Riley Magri adalah nama-nama yang diragukan bisa tampil untuk laga melawan Timnas Indonesia. Tentunya dengan banyaknya pemain Australia yang cedera, seakan keberuntungan memihak pada Timnas Indonesia. Padahal pertemuan di match day ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti merupakan laga penting untuk kedua tim. Pasalnya, baik Australia dan Timnas Indonesia tengah bersaing memperebutkan satu tempat
di posisi terbaik di grup C dengan finish 2 besar, maka tim tersebut berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di mana saat ini Australia menduduki peringkat kedua dengan 7 poin, sementara timnas Indonesia beserta China, Arab Saudi, dan Bahrain berada di bawah Australia dengan 6 poin. Jadi kemenangan atas Australia akan membukakan si Garuda finish 2 besar, menemani Jepang yang hampir pasti lolos via 2 peringkat terbaik. Selain itu, gelandang timnas Indonesia Tom Hai mengaku salah satu pertandingan yang ingin ia rasakan bersama tim Garuda adalah derby melawan Malaysia. Hal itu diungkapkan Hai dalam podcast The Highway episode terbaru yang diunggah melalui YouTube pada Sabtu 22 Februari. Gelandang Almer City itu mengaku sangat tertarik melawan Malaysia bersama timnas Indonesia. Saya tidak tahu apakah saya punya impian dalam bermain di derby. Tentu saja saya punya impian di timnas Indonesia. Sebenarnya timnas Indonesia punya derby juga melawan Malaysia. Saya belum pernah main melawan Malaysia, tapi tentunya akan menyenangkan bisa melawan Malaysia. Dalam podcast itu, Hai dan host Neil Peterson membahas sejumlah derby satu negara terpanas di dunia sepak bola, mulai dari El Clasico, Real Madrid versus Barcelona, Boca Junior vs River Plate di Argentina, hingga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Indonesia. Saya melihat Instagram Mark Locke ada video yang bagus jelang derby. Ada banyak yang dipertaruhkan di laga itu. Saya penasaran dengan derby itu dan saya pikir pertandingan berjalan tidak mengecewakan, ucap Hai. Di mana Tom Hai juga mengaku suatu saat nanti ingin merasakan bermain pada sebuah laga di Liga 1, yaitu sebuah laga klasik di Liga 1. Mantan pemain Feyenoord itu tidak menutup pintu bermain di Indonesia. Bagi saya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan menyenangkan bisa bermain di laga derby pada Liga Indonesia, karena kita lihat pertandingan ini Persija versus Persib dan atmosfernya itu gila. Terkait jelang lawan timnas Indonesia melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney, Hai mengaku siap menjalani pertandingan krusial itu. Saya sudah tahu jadwal penerbangan pesawat ke Australia yang akan saya jalani, ucap Hai. Kini Cina terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia dulunya memang bukan tim yang ditakuti. Tapi melihat perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini, terutama dengan bertambahnya pemain-pemain keturunan berkualitas, ya maka bukan tidak mungkin ya jika skuad Garuda menjadi raja baru di Asia Tenggara mengalahkan Thailand dan juga Vietnam. Media Cina itu juga menyebutkan bahwa timnya harus siap mental dan ikhlas jika akhirnya kalah match kedua di GBK nanti. Dan terlepas dari apapun sebelum jauh mengarah ke sana, fokus dulu aja deh sama penambahan pemain. Minimal kelarin dulu proses Ole dan Hairo yang katanya paling dekat. Ya, baru setelah ini mungkin nama-nama seperti Emil, Tristan, Denjem, Pascal Struijk, Hedon Osterwolde, Milano Jonathan, Michael Becker hingga Ian Madsen bisa diperjuangkan. Dan seperti yang pernah dijelaskan Pak Eri, kalau naturalisasi ini termasuk dalam salah satu program jangka panjang PSSI. Sebab untuk menciptakan kultur sepak bola yang kuat harus ada yang namanya keseimbangan, mulai dari pembinaan, liga, dan tim nasional. Jika semua berhasil diselaraskan, ya maka kemungkinan untuk timnas Indonesia konsisten tampil di level tertinggi benar-benar bisa terwujud.